sini kita akan membahas sedikit tentang turunan parsial. Baik, di sini untuk latar belakangnya, yakni fungsi ini fx, y sama dengan 9x pangkat 2 dikurang x pangkat 3, y pangkat 2 ditambah 2y pangkat 4. Menggambarkan hubungan kompleks antara pupuk dan penyiraman terhadap hasil panen. Istilah menunjukkan bahwa penggunaan produk pada batas tertentu memberikan kontribusi positif terhadap hasil panen. Tetapi istilah menggambarkan bahwa pemberian pupuk dan penyiraman yang berlebihan justru menurunkan hasil panen akibat resiko gangguan pertumbuhan tanaman. Sementara itu menunjukkan bahwa intensitas penyiraman yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kelembapan berlebihan dan kerusakan pada akar tanaman. Nah, soalnya itu di sini adalah sebuah perusahaan pertanian sedang meneliti hasil panen tanaman jagung yang dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, yang pertama itu X sama dengan jumlah produk yang diberikan dalam 1 kg per hektar. Yang kedua, Y sama dengan intensitas penyiraman air dalam satuan liter per meter persegi per hari. Nah, hasil panen rata-rata per hektar dalam satuan kuintal dimodelkan dengan fungsi fx, y sama dengan 9x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3, y pangkat 2 ditambah 2y pangkat 4. Nah, untuk alasan pemilihan soal. Kenapa saya memilih soal ini? Karena soal ini berkaitan langsung dengan masalah nyata yang dihadapi pertanian dan perusahaan agribisnis. Bagaimana menentukan kombinasi pupuk dan penyiraman untuk memaksimalkan hasil panen. Hasil yang diperoleh dapat diterapkan pada praktek lapang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya. Nah, ini untuk gambar grafik dan kontur dari fungsi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan turunan parsial. Nah, yang pertama itu turunan parsial terhadap X. Artinya kita menurunkan fungsi terhadap X dengan menganggap Y sebagai konstanta. Di sini df per dx atau turunan parsial f terhadap x. Langkah pertama itu turunan dari 9x pangkat 2 adalah 18x. Nah, yang kedua itu y pangkat 2 dianggap konstanta, sehingga turunan x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2, sehingga menjadi 3x pangkat 2 y pangkat 2. Yang ketiga itu karena tidak ada x, maka turunan dari 2y pangkat 4 adalah 0. Jadi, turunan parsial f terhadap x adalah 18x dikurangi 3x pangkat 2y pangkat 2. Nah, untuk yang kedua itu turunan parsial terhadap y. Artinya kita menurunkan fungsi terhadap y dengan menganggap x sebagai konstanta. Di sini df per dy atau turunan parsial f terhadap y. Langkah pertama itu kita akan turunkan karena tidak ada y, turunan 9x pangkat 2 adalah 0. Nah, yang kedua itu x pangkat 3 dianggap konstanta, turunan y pangkat 2 adalah 2y, sehingga menjadi 2x pangkat 3y. Nah, yang ketiga itu turunan 2y pangkat 4 adalah 8y pangkat 3. Jadi hasilnya itu turunan parsial f terhadap y adalah negatif 2x pangkat 3y ditambah 8y pangkat 3. Untuk kesimpulan akhirnya, turunan parsial f terhadap x adalah 18x dikurangi 3x pangkat 2y pangkat 2. Turunan parsial f terhadap y adalah negatif 2x pangkat 3y ditambah 8y pangkat 3. Selanjutnya kita akan menentukan turunan berarahnya. Langkah pertama itu kita cari turunan parsialnya dulu. Kan kita sudah menemukan turunan parsialnya, di mana turunan parsialnya itu di sini df per dx sama dengan 18x min 3x pangkat 2 y2 dan df per y sama dengan min 2x pangkat 3 y ditambah 8y pangkat 3. Di sini vektor gradiennya itu gradien f x, y sama dengan 18x min 3x pangkat 2 y pangkat 2 dan min 2x pangkat 3 y ditambah 8y pangkat 3. Vektor dan ubah menjadi vektor satuan. Misal arah diberikan oleh vektor v sama dengan 3,4, kita harus menggunakan vektor satuan u searah. Hitung panjang v sama dengan akar
3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan 5. Jadi vektor satuannya itu di sini U sama dengan 1/5 Y sama dengan 18x kurang 3x pangkat 2 sama dengan 3/5 dan 4/5. X pangkat 3 Langkah Y keempatnya di sini plus evaluasi 8Y pangkat gradien 3. di titik tertentu. Langkah ketiga itu tentukan Contoh, arah titik X, vektor dan ubah menjadi vektor Y sama satuan. dengan Misal, arah diberikan oleh vektor 2,1. V sama dengan Hitung 3,4. komponen gradien di Kita harus 2,1. menggunakan vektor Di sini satuan U 2F searah. per Nah, di sini kita 2X akan menghitung panjang sampai dengan V sama 2,1 dengan sama akar dengan 3 pangkat 2 18 kali ditambah 2 4 min pangkat 2 3 sama dengan kurang akar 3 9 ditambah kali 2 16 pangkat 2 sama dengan 5. dikali 1 Jadi pangkat vektor 2 satuannya itu sama di dengan sini 36 U sama dengan dikurangi 1/5 sama dengan kali kurung 24. Jadi gradien 3,4 F yaitu 2,1 sama dengan 3/5,4/5 min 8. Langkah keempat Di itu sini evaluasi gradien di titik tertentu. Contoh, titik X, sama dengan Y sama gradien dengan F 2,1 dikali U sama dengan hitung 24 komponen gradien di min 2,1 8 yakni dikali 3/5 dan 4/5. 2,1 Yang keenam 2,1 itu sama dengan 18 interpretasi kali hasil 2 nilai dikurangi DU 3 F kali 2 pangkat 2 sama dengan dikali 8. 1 Berarti di pangkat titik 2 2,1 sama dengan jika 36 kita kurang bergerak sedikit 12 ke arah vektor sama dengan 3,4 lebih 24. tepat ke arah Jadi, satuan 3/5 gradien dan 4/5, maka nilai fungsi F 2,1 X, sama Y dengan bertambah sebesar kira-kira 24 min satuan 8. per unit. Langkah kelima itu perpindahan di arah turunan itu. berarahnya. Di sini DU F 2,1 sama dengan gradien F 2,1 dikali U sama dengan 24 min 8 dikali 3/5 dan 4/5. Nah, yang terakhir itu interpretasi hasil. Nilai DUF 2,1 sama dengan 8. Berarti di titik 2,1 jika kita bergerak sedikit ke arah vektor 3,4 lebih tepat ke arah satuan 3/5 dan 4/5, maka nilai fungsi f x, y bertambah sebesar kira-kira 81 per unit perpindahan di arah itu. Selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim. Langkah pertama itu cari titik stasionernya. Titik stasioner didapat dari Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Turunan parsial yang sudah dihitung sebelumnya yaitu Fx sama dengan 18x min 3x pangkat 2 y pangkat 2 dan Fy sama dengan min 2x pangkat 3y plus 8y pangkat 3. Setarakan keduanya dengan 0. 8x min 3x pangkat 2 y pangkat 2 sama dengan 0. Dan persamaan pertama, 18x min 3x pangkat 2 y pangkat 2 sama dengan 0. Dan 3x kali 6 min x y pangkat 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau xy pangkat 2 sama dengan 6. Nah, persamaan kedua yaitu min 2x pangkat 3 y ditambah 8y pangkat 3 sama dengan 0 sampai 2y min x pangkat 3 plus 4y pangkat 2 sama dengan 0. Y sama dengan 0 atau x pangkat 3 sama dengan 4y pangkat 2. Langkah kedua, yakni substitusi antar persamaan. Nah, x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka pada Fy sama dengan 0. Min 2 kali 0 pangkat 3y plus 8y pangkat 3 sama dengan 8y pangkat 3 sama dengan 0. Dan y sama dengan titik stasioner pertama yaitu 0,0. Untuk kasus yang kedua itu xy pangkat 2 sama dengan 6 dan x pangkat 3 sama dengan 4y pangkat 2. Dari x pangkat 3 sama dengan 4y pangkat 2 sampai y pangkat 2 sama dengan x pangkat 3/4. Substitusi ke xy pangkat 2 sama dengan 6. Di sini x sama dikali x pangkat 3/4 sama dengan 6 dan x sedemikian hingga x pangkat 4/4 sama dengan 6 dan x pangkat 4 sama dengan 24. Jika x sama dengan
plus akar 24 pangkat 4, maka Y sama dengan Y pangkat 2 sama dengan 3 X pangkat 3 per 4 sama dengan 24, pangkat 3 per 4 sama dengan 24, pangkat 3 per 8 dikali 24 pangkat 3 per 8 per 4, dan Y sama dengan plus minus 24 pangkat 3 per 8 dibagi 2. Karena simetri untuk X sama dengan min akar 24 pangkat 4, jadi hasil titik stasionernya adalah 0,0 dan akar 24 pangkat 4 dan 24 pangkat 3 per 8 per 2 pangkat. Langkah ketiga itu uji Hessian. Turunan kedua, yakni fx sama dengan 18 min 4x pangkat 2 dan fyy sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 24y pangkat 2 dan fxy sama dengan min 6x pangkat 2y. Matrik Hessian yaitu di situ udah tertera ya matrik Hessiannya, determinannya juga. Evaluasi pada titik 0,0. Fxx sama dengan 18 dan fyy sama dengan 0 dan fxy sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka kesimpulan titik pasti biasanya menunjukkan titik sadel, yakni titik 0,0 adalah titik sadel. Jadi, kesimpulan dari fungsi dua variabel f, x, y sama dengan 9x pangkat 2 dikurang x pangkat 3, y pangkat 2 plus 2y pangkat 4 memiliki beberapa titik stasioner yang diperoleh dari satu hasil turunan parsial pertama. Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Titik stasionernya antara lain ini 0,0 dan plus minus akar 24 pangkat 4 plus minus 24 pangkat 3 per 8 per 2. Setelah melakukan uji turunan kedua Hessian test, semua titik stasioner menghasilkan determinan Hessian yang 0 kurang dari sama dengan, sehingga tidak ada titik maksimum lokal maupun minimum lokal yang pasti. Semua titik tersebut merupakan titik sadel, yaitu titik di mana permukaan fungsi naik pada satu arah dan turun pada arah lain. Artinya fungsi tidak memiliki nilai maksimum atau minimum lokal, melainkan perubahan nilainya tergantung arah pergerakan pada bidang X, Y. Sekian dari saya, terima kasih.